وارزقنا وأنت خير الرازقين يا فتاح يا فتاح فتحنا فإنك خير الفاتحين يا سلام يا sampai mangkeknya berdua lah mangkek sama kalah lah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama kali marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia beliaulah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul di ruangan Majelis Guru SMK Negeri 1 Solok yang kita cintai ini. Selawat beserta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Solok, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu unsur pimpinan SMK Negeri 1 Solok, dan yang kita banggakan Bapak dan Ibu guru mapel mata pelajaran umum dan Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 9 yang hadir hari ini di ruangan ini. Baiklah, pada kesempatan ini ada dua agenda kegiatan yang akan kita laksanakan. Pertama adalah kegiatan MGMP mata pelajaran umum SMK Negeri 1 Solok, dan kemudian ada kegiatan diseminasi berupa praktek baik dari calon guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri 1 Solok. Sebelum acara kita masuk ke acara inti, marilah kita minta terlebih dahulu arahan dari Kepala SMK Negeri 1 Solok. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita selalu bersyukur kepada Allah, kita masih diberi nikmat yang berlimpah, dan hidup sehat dan berkesempatan. Mungkin ada di antara kawan-kawan kita tidak sempat hadir hari ini walaupun harusnya hadir. Jadi itu ada hal tertentu, mudah-mudahan tetap hal baik saja. Dan kita mohon kepada Allah untuk salat kepada Nabi sebagai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, Bapak sekolah yang kesempatan hadir, saya hormati Ketua Program, Ketua Bidang yang pertama Pak Diada yang bergabung, kemudian Bapak Ibu peserta PGP Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 dan anggota MGMP Mata Pelajaran Umum yang berbahagia atau hormati. Bapak Ibu yang kami hormati,
Pertama, saya sampaikan ribuan terima kasih kepada kita semua sudah hadir bersama-sama dalam rangka mengikuti kegiatan praktik baik dan MGMP. Mana yang duluan sama yang dulu ya. Kedua-duanya adalah demi kita dan demi murid kita, demi sekolah kita. Makanya saya sampaikan ribuan terima kasih kepada kita semua yang sudah hadir bersama-sama. Mudah-mudahan yang belum hadir sebentar lagi pada datang yang harusnya hadir. Kemudian tentu kepada penyelenggara terutama ini sangat kita bangga melaksanakan kegiatan ini dengan harapan bahasan kita di kesempatan ini apapun bentuknya sukses hendaknya bahasan kita tersebut dan bermanfaat kepada kita sebagai pendidik, sebagai guru dan terhadap murid kita imbasnya nanti. Otomatis kepada sekolah dia akan berpengaruh besar. Bapak Ibu yang kami hormati, ada dua sekarang yang melakukan MGMP di depan tadi juga OTKP sedang melaksanakan. Saya rasa juga belum selesai, ada beberapa bahasan juga. Dan sekarang kita yang mata pelajaran umum tambah guru calon guru penggerak yang masih pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam hal ini saya juga sekali lagi berterima kasih dan mohon maaf mungkin di dalam kegiatan ini ada yang tidak terfasilitasi dengan baik. Mungkin ada kegiatan Bapak Ibu tidak terdampingi, terutama peserta pendidikan guru penggerak. Ketika ketemu mungkin ada setannya, tapi saya melihat langsung itu jarang, karena mungkin tidak ada kesempatan. Yang jelas saya tahu informasinya, alhamdulillah sampai saat ini kegiatan itu tetap berjalan dengan lancar. Ya, mudah-mudahan sampai tuntas nanti selesai dananya. Kemudian Bapak Ibu, saya juga berharap ya, hari ini MGMP mata pelajaran umum bahasanya tentang apa Bu ini yang utama? PMM. Alhamdulillah saya juga akan menyampaikan itu. PMM itu harus sebenarnya kita isi, harus kita ikuti, karena disitulah kita dapat belajar lebih jauh. Sama halnya dengan CGP. CGP banyak di antara rekan-rekan kita yang menyatakan atau mengemukakan beratnya itu, ya, berat. Ternyata tadi pagi saya bercerita dengan beberapa orang kawan, berat di awal, ternyata setelah dilalui alhamdulillah lumayan menyenangkan sebenarnya. Ya, kadang-kadang kan mengemuka beratnya saja. Yang namanya kita berusaha tentu ya ada beratnya. Waktu yang jelas, bagaimana kita memilah-milah waktu. Terbukti kawan-kawan yang sudah selesai, yang lagi melaksanakan proses dan yang akan melaksanakan proses. Nah, mudah-mudahan ini termotivasi dengan apa yang sudah kita dengar dari kawan-kawan yang sudah mengalami. Oke, termasuk yang PP. PP itu Pak Asi yang sudah mengalami. Ya Pak Asi, dan CGP kita yang kemarin itu angkatan 6 ada yang lulus untuk calon pengajar praktik. Itu sebanyak 4 orang. Kita doakan lolos dan sukses hendaknya. Pak Asi sekarang juga dalam proses dari PP ke fasilitator. Nah, kalau ini lolos, ini aset untuk sekolah kita. Pengembangan diri Bapak Ibu berarti kita mengembangkan sekolah, mengembangkan kompetensi yang harus kita sajikan kepada murid kita. Ya. Barangkali untuk pelatihan-pelatihan tidak terlalu banyak kita berharap ke pemerintah sekarang. Ini adalah ajang pelatihan untuk merubah mindset kita. Jadi Bapak Ibu, bagi yang masih punya kesempatan, artinya yang di bawah usia 50, di periode atau di angkatan 11 besok, kita berharap semua yang belum berhasil, mudah-mudahan bisa ikut bersama-sama kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, itu barangkali untuk PMM juga yang perlu kita inginkan. Alhamdulillah ternyata MGMP mata pelajaran umum merencanakan itu hari ini ya Bu Deni. Mudah-mudahan banyak hal yang terbahas, terselesaikan PMM-nya itu sampai mendapatkan sertifikat. Ada berapa sertifikat itu Bu Deni Pak Kesini? 32-an. Ada orang yang sudah lebih 50%. Nah, kita tidak tahu. Kalau ada nanti Bapak Ibu yang sudah mendapatkan sertifikat, ya, di antara Bapak Ibu yang sudah mendapatkan sertifikat, mohon dilaporkan dan mohon kalau tidak bisa mengcopy minimal, ya, minimal Bapak Ibu tolong kirimkan filenya ke Bunet. Ya, kalau ada di antara sertifikat terutama PMM itu, ya,
PMM sampaikan ke Bunet, dan di luar PMM itu kalau ada sertifikat pelatihan, magang, apakah Zoom atau apalah namanya, tolong dikirim ke Bunet, serahkan ke Bunet hasil dari sertifikat Bapak Ibu. Artinya secara administrasi ini juga bahan untuk kita. Kenapa? Kita mau diaudit secara audit internal, kemudian eksternal, kemudian PKKS dia juga akan terkait. Bahkan tanpa PKKS, tanpa eksternal pun di Dapodik pun data kita akan terbaca dan terhubung dia dengan rapor pendidikan nanti. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan banyak sertifikat atau berapapun sertifikat, tolong di-upgrade di dalam info GTK atau di Dapodiknya. Tolong itu diisikan. Yang akan diisikan terkait dengan sertifikat itu hanya nomor sertifikat, tanggal, kemudian yang mengeluarkan sertifikat tersebut. Oke, Bapak Ibu mohon bantuannya untuk itu. Kemudian Bapak Ibu, kalau ada di antara Bapak Ibu juga ini penting yang golongannya masih 3B ke 3C itu harus mengikuti uji kompetensi. Tolong Bapak Ibu laporkan, itu mungkin sama Bunet ada data ya Bunet? Belum ya, belum lengkap. Kita juga akan mencari data itu. Jangan tertinggal, nanti kita akan daftarkan Bapak Ibu untuk bisa ikut uji kompetensi melalui cabang dinas. Uji kompetensi itu dibilang berat nggak juga sih barangkali Bapak Ibu. Ujiannya online, ya. Ketika terbuka itu di info di SIM PKB Bapak Ibu bisa ikut itu. Saya dengar sudah ada yang ikut. Ya, nggak tahu bagaimana hasilnya, itu bisa berulang kalau saya tidak salah itu. Kemudian di samping 3B ke 3C juga 3D ke 4A. Nah, itu yang wajib mengikuti uji kompetensi. Dan alhamdulillah kawan-kawan yang menyusun Pak tahunan sampai 2022 juga sudah hampir rampung. Ada yang tertinggal yang belum selesai kemarin itu. Sekarang masih ada kesempatan untuk menyelesaikan dan semuanya rasanya sudah masuk ke cabang dinas dalam diproses. Mudah-mudahan Pak kawan-kawan sampai 2022 itu selesai semua, sehingga angka kredit yang Bapak Ibu miliki akan diintegrasi nanti oleh tim menjadi Pak yang berikutnya. Berarti itu Bapak Ibu terkait dengan Pak tahunan dan berikutnya bagaimana proses naik pangkat kita. Bapak Ibu yang kami hormati, selesai itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kegiatan kita, terutama MGMP ya Bu Deni, MGMP mata pelajaran umum itu berjalan dengan sukses, lancar, yang jelas. Saya berterima kasih Bapak Ibu sudah membahas terkait dengan PMM. Saya juga akan menyampaikan itu secara umum sebenarnya. Jadi alhamdulillah ini ajangnya juga, bahkan kawan-kawan sudah mengarah ke sana untuk mematangkan terkait dengan PMM. Kemudian kawan-kawan yang lagi mengikuti pendidikan guru penggerak juga di angkatan 9 juga sekarang akan melaksanakan diseminasi, ya. Mudah-mudahan kawan-kawan juga sukses dengan bersama-sama kita menghadapi sambil berbagi, ya. Kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan pendidikan guru praktek yang sedang diikuti oleh guru penggerak yang sedang diikuti oleh kawan-kawan juga berjalan lancar dan sukses sampai selesai nanti. Selesai itu, kemudian satu lagi Bapak Ibu, sekarang anak-anak kita baru sampai di Padang informasinya sebanyak 61 orang tambah pendamping, totalnya ada sekitar 70-an ada Bu Desi dengan pembina pramuka. Mohon doa Bapak Ibu sukses anak-anak kita dalam melaksanakan kegiatan di Lubuk Binturun Padang dalam rangka penyambutan tamu ambalan di Pramuka. Insyaallah saya juga walaupun sebentar nanti saya insyaallah akan ke sana. Mohon Bapak Ibu sukses hendaknya anak-anak kita dan kita dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua dipaparkan nanti oleh Bapak Adrizon terkait materi 2.2 teori motivasi hukum dan penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh rekan kami tadi Bu Desi Warni, tidak terasa kami sudah sampai kepada modul 1.4
salah satu tugas dari modul 1.4 ini adalah melaksanakan aksi nyata dengan materi budaya positif. Jadi materi kami ini nanti akan banyak berkaitan dengan apa yang kita kerjakan. Yaitu tentang teori motivasi manusia, hukuman dan penghargaan. Jadi kalau kita lihat dari kebiasaan kita di sekolah maupun pada waktu kita melakukan pelaksanaan proses belajar mengajar, inilah yang paling banyak kita gunakan, yaitu hukuman dan penghargaan. Ternyata dari dua persoalan yang kita kerjakan selama ini, kenyataannya adalah banyak yang salah. Itu sebabnya pada penjelasan ini bagaimana kita bisa untuk memperbaiki diri kita dalam melaksanakan praktek pembelajaran. Lalu kita lihat dari pengertian motivasi. Yang pertama kita lihat motivasi adalah usaha yang didasari untuk menggerakkan dan menjaga tingkah seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil dan tujuan tertentu. Lalu kalau kita lihat dari motivasi belajar itu adalah kekuatan mental yang menjadi penggerak belajar yang berupa keinginan, perhatian, kemauan, atau cita-cita. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri pada saat ini, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Lalu bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Lalu selanjutnya, untuk apa mendapatkan hadiah? Lalu untuk apa kita mendapatkan uang? Ya, apalagi kira-kira alasan orang untuk melakukan sesuatu itu. Lalu Dian Gosen dalam bukunya Restruktur School District menyatakan ada 3 motivasi yang motivasi perilaku manusia itu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi itu motivasi manusia. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang ketiga, untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Lalu yang pertama kita lihat ada motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang motivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa akan yang terjadi bila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Lalu yang kedua, ada motivasi eksternal. Suatu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, menurut mereka penting, dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu yang mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan.
Sedangkan yang ketiga itu adalah motivasi internal. Orang dengan motivasi ini akan percaya, akan menjadikan orang yang seperti apabila saya melakukan, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Lalu selanjutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Tadi sudah kita lihat ada motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sedangkan motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Sedangkan yang ketiga, motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Lalu tujuan dari disiplin positif ini adalah dalam rangka untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik, berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai mereka hargai. Lalu hukuman. Ya, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, ini yang seringkali kita lakukan. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum dan sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata kita. Jadi kita lebih banyak memberikan hukuman itu yang bersifat satu arah tanpa kita berkoordinasi dan bertanya kepada mereka. Lalu sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi ini dibuat oleh guru dan murid sudah mengetahui sebelum konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya berlaku berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelum oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor muridnya. Lalu hukuman, ya. Yang pertama kita lihat, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini apakah hukuman dan konsekuensi? Hukuman, ya. Lalu yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Lalu selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lalu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, ya. Lalu murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lalu selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena lambat 10 menit
untuk pelajaran FPJK. Konsekuensi. Ya, kita lihat. Ya, 100 untuk kita. Dari apa yang kita sampaikan sesuai dengan keinginan kita. Lalu selanjutnya penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukan atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Lalu kita lihat kasus Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antrian di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentu sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Bu Anas sibuk menerangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-murid akan masuk ke dalam kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingkan murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu tanpa bintang dari Ibu Anas. Lalu sebagian besar murid menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan oleh Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-murid yang berdiri rapi antri di depan pintu, sampai pada satu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Nah, lalu kalau kita lihat dari Apikor, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang untuk menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Ko, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kon selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ya, pengaruh motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang pertama kita lihat, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Lalu yang kedua, penghargaan menurunkan kualitas. Lalu selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Lalu penghargaan merupakan hukuman, dan penghargaan tidak efektif. Motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar dan matanya, dan sebuah senyuman di wajahnya, anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan. Ya, baru kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah belajar. Lalu jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Lalu terima kasih. Mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan bahwa memberi hukuman penghargaan itu sama-sama salah dalam melakukan sebuah tindakan. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pemaparan dari Bapak Erik Wiranda. Dalam hal ini akan memaparkan materi tentang keyakinan kelas. Kepada Pak Erik kita persilahkan. Baik Bapak Ibu, itu kan dari kelima penampil langsung. Jadi boleh dari salah satu dari kami yang 5 sudah tampil, boleh Bapak Ibu berikan masukan atau pertanyaan. Kepada Bapak Ibu kami persilakan. Bapak Ibu sebagai sekarang narasumber kita nih selaku peserta. Di sini saya tadi sudah sangat banyak menerima informasi dan pembelajaran. Ada 5 materi tadi yang dipaparkan.
ternyata tugas peran guru itu sangat banyak, mulai dari pemimpin pembelajaran, motivator, kemudian ada juga sebagai apa tadi, praktisi. Nah ini praktisi juga ada. Nah di sini saya agak sedikit mengganjal bagi saya. Untuk program guru penggerak ini itu kita sudah sampai angkatan 9. Ini Bapak Ibu sekarang angkatan 9. Udah mulai dengan angkatan 1 itu saya angkatan 1 dulu mengikuti kayak diseminasi ini saya ikuti. Tapi saya itu saya agak vakum, kemudian baru mengikuti sekarang ini. Nah, yang menjadi realita bagi kita dari sekian banyak angkatan, terkadang pendidikan guru penggerak ini hanya sebatas untuk memperbanyak kosakata. Kalau saya rasa kayak gitu. Itu kan karena saya sebelumnya belum terjun. Ternyata banyak sekali pembelajaran di sana. Nah, jadi sebenarnya di sini saya cuma membagi harapan kita kalau seandainya kita sudah mendapatkan pendidikan, apalagi pendidikan guru penggerak, ternyata banyak ini yang harus dilakukan oleh seorang guru. Jangan sampai nanti kita seakan-akan melepaskan tangan kita dari siswa yang kita bina. Contohnya kayak gini. Kalau misalnya dengan program ini ataupun tanpa program ini membuat seorang guru tidak betah di kelas, nah apakah itu kita sudah berada di jalan yang benar seperti yang ditanyakan oleh Bu Mila tadi? Karena kita kan sering mendapati kelas-kelas kita itu masih banyak kosong di saat jam PPR. Dan kalau kita telusuri lagi, nah itu kebanyakan kita yang sudah mendapatkan ilmu dan pemahaman mengenai guru penggerak ini gitu. Jadi makanya di sini saya sangat berharap kita semua bisa menerapkan apa yang ilmu sudah kita dapatkan ini, bukan hanya sekedar menambah kosakata, kemudian kalau kita jabarkan kita paham, tapi aplikatifnya saya mohon maaf sebenarnya sangat minim saya lihat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Ade. Oke, ini mungkin masukan harapan beliau, di mana tadi beliau sudah mengatakan dari awal mengikuti diklat atau melihat program guru penggerak ini, program penggeraknya terlihat hanya guru untuk diklat menambah kosakata. Nah, jadi harapan beliau bagi kita, terutama mungkin kami dulu yang sedang mengikuti, ini juga jadi motivasi bagi kami, menjadi lecutan untuk kami, di mana harapan beliau setelah nanti kita mengikuti diklat guru penggerak ini tidak melepaskan atau tidak ada implementasi penerapannya setelah ini baik itu ke dalam kelas maupun kepada pengembangan sekolah dan kegiatan lainnya. Jadi harapan beliau semoga teman-teman kita yang sudah diklat guru penggerak mampu mengaplikasikan ilmunya, mempraktekkan atau menerapkan dalam bentuk apapun mungkin kegiatan pengembangan yang bisa dilakukan di sekolah. Mungkin seperti itu ya Pak De. Baik, atas nama moderator CGP Angkatan 9, saya dalam hal ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai detik ini masih setia mendampingi kami, memberikan waktu kami, dan mohon maaf mungkin belum banyak yang bisa kami bagi, belum banyak yang bisa kami berikan. Namun jika ada kesalahan kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami berikan waktu akhir dari kami, yaitu Bu Sri Elda dengan materi tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita segmen untuk diskusi. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang akan bertanya, kami persilahkan. Baik, itu masukan dari ke-5 penampil langsung. Jadi boleh dari salah satu dari kami yang 5 sudah tampil, boleh Bapak Ibu berikan masukan atau pertanyaan. Kepada Bapak Ibu kami persilahkan. Ya, Bu Hati. Bu Hati kepada Bu Kamtri. Bu Kamtri. Udah ada Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya yang terakhir ini
segitiga restitusi, Bu Kamtri. Iya, yang terakhir ini materinya itu sangat tertarik sekali saya mengenai apa tentang poin murid merasa bersalah. Iya. Posisi 5 kontrol, merasa bersalah poin Iya, itu kedua. poin Kedua. di sini, contohnya di sini ya, waktu saya piket atau tidak piket, itu saya selalu melihat perkembangan siswa kadang-kadang dia main. Jadi di sini saya selalu intisarinya di sini ya Bu ya. Saya selalu memanggil anak itu, lalu bicara empat mata dengan menyebutkan, nah kalau seperti ini ya nak ya, efeknya akan besar terutama orang tua kita. Nah, saya selalu memberi nasihat seperti itu. Sementara di poin yang dari Bu Sri Elda itu akan membuat siswa kita itu merasa rendah diri gitu. Sementara Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran hadisnya, hai umatku, ingatkanlah umat kita saling mengingat. Sekurang-kurangnya kalau dia membakar, pukullah kakinya. Tapi di sini saya kurang puas dengan poin ini. Seolah-olah kita tidak akan menegur anak, seolah-olah kita tidak akan pernah melihat upaya orang tuanya supaya anak ini kembali dibekti kepada suatu ya. Ya, ini dulu. Ya, cuma itu. Mohon pencerahannya kepada Ibu Sri Elda atau Bapak. Thank you, Ridwan. Ya, terima kasih. Baik, tadi ada pertanyaan dari Mam Kamtri, di mana ketika beliau piket atau bertemu anak di luar, itu sering memanggil dan mengingatkan anak kita tentang orang tuanya. Nah, sementara dalam poin materi yang disampaikan oleh Bu Sri Elda tentang 5 posisi kontrol, poin kedua itu pembuat rasa bersalah. Untuk pertanyaan ini akan dijawab langsung oleh Bu Sri Elda. Kepada Bu Sri Elda, kita persilakan. Terima kasih Miss Kamtri. Di sini saya akan mencoba ya menjawab. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu CGP yang lain juga Bapak Ibu yang sudah dari guru penggerak. Nah, maksudnya di sini bukan kita tidak boleh menegur anak, tetapi kami yang belajar di sini itu yang namanya tadi segitiga restitusi. Nah, jadi kita panggil anak. Nah, kemudian nanti kita ada langkah-langkahnya tadi yang saya sampaikan, itu menstabilkan identitas. Berarti anak itu kan dia sudah melakukan kesalahan. Kemudian kita mengubah identitas anak itu dari orang yang gagal untuk melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, bisa jadi kita begini, setelah kita panggil anak, kemudian nanti kita bilang kita memang tidak ada yang sempurna. Artinya ibu juga pernah dulu melakukan kesalahan. Kemudian kan kita belajar sebelumnya tentang keyakinan atau kedisiplinan. Kita menanyakan kepada anak, nah disiplin atau keyakinan yang mana yang belum anda penuhi. Nah, jadi kita mengharapkan solusi-solusi itu dari anak sendiri, bukan kita langsung yang memberikan statement namanya itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu yang lain. Oke, akan ditambahkan oleh Pak Adrizal. Silakan langsung Pak Adrizal. Terima kasih Bu Kantri. Dari kasus yang Bu Kantri sampaikan tadi, itu adalah satu arah saja. Ya, satu arah saja. Kita sudah menyampaikan kepada mereka sudah membuat suatu kesalahan. Itu yang tidak boleh sebenarnya. Ya, kita hanya nanti meyakinkan dia saja bahwa apa perbuatan dan tindakan yang mereka lakukan tadi itu adalah sebuah kesalahan. Kita yakinkan dia, tapi kita tidak menghukum mereka. Dia adalah yang berbuat salah dari apa yang kita sampaikan tadi. Jadi selama ini itu yang mungkin yang kurang bagi kita. Kita lebih banyak melakukan suatu penekanan persoalan itu hanya satu arah. Ya, satu arah saja tanpa mempertimbangkan persoalan selanjutnya seperti itu. Ya, kalau kita meyakinkan dia salah, dia akan merasa hidupnya bersalah selama hidupnya. Tapi kita bagaimana meyakinkan dia apa yang sudah mereka lakukan dan apa yang sudah mereka perbuat itu adalah sebuah kesalahan. Kita yakinkan dia. Itu saja Bu Kantri. Makasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erik mau menambahkan? Pak Erik mau menambahkan. Oke, baik, ada tambahan juga dari Pak Erik, dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini tadi pertanyaan dari Ibu Kamtri, di dalam Islam itu ada metode, ada apabila dia tidak sholat umur 7 tahun itu dipukul. Sekarang kita lihat kembali pukulnya seperti apa. Satu, bukan pukul seperti yang kita bayangkan, tapi ada panduan pukulannya. Kemudian juga di dalam pendidikan Islam itu tidak hanya sistem pendidikannya itu tidak hanya pukulan saja, tapi juga ada seperti yang disampaikan tadi. Jadi dalam Islam itu juga bervariasi. Cuman nanti kita pilih sesuai dengan kondisi dia. Ketika dia melakukan suatu kesalahan yang memang perlu ada hukuman, itu kan kita di dunia pendidikan. Tetapi kalau dia berbuat salah di luar akan lebih parah lagi nanti ditangkap oleh polisi, kemudian diadili, kemudian ini kan kita dalam pendidikan bagaimana variasi cara mendidik kita itu sesuai dengan kondisi, ada level-levelnya. Jadi kalau seandainya kesalahannya adalah fatal, itu akan ada penanganan. Jadi sistem pendidikan dalam Islam itu juga bervariasi juga, Bu. Jadi tidak hanya pukul saja. Pukul itu mungkin untuk anak yang sudah berumur 7 tahun kita beri efek jerah, tapi efek jerah itu seperti waktu itu pukulannya seperti apa? Ya, pukulan bukan pukulan asalkan pukulannya ada batasan-batasannya gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Pak Erik. Selanjutnya dari Bu Nila juga ada menambahkan. Terima kasih kepada Ibu Desi. Jadi di sini mungkin saya menganalisa dari pertanyaan Ibu Kamtri, pembuat merasa bersalah tidak sama dengan menasehati. Kenapa? Karena pembuat merasa bersalah itu, Ibu, contohnya seperti ini. Nah, kamu tidak disiplin, nanti Ibu kena marah sama kepala sekolah. Nah, berarti di sini anak akan merasa bersalah. Berarti posisi kita di sana adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi tidak sama menasehati dengan pembuat merasa bersalah. Kalau menasehati berarti kita menunjukkan mana yang benar pada anak tersebut. Sementara pembuat merasa bersalah, anak tuh merasa bersalah ini, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami kembalikan ke Mang Kamtri dari pertanyaan yang beliau sampaikan tadi, bagaimana pembuat rasa bersalah ini seperti hal yang beliau lakukan, sering memanggil anak, mengingatkan kepada keadaan orang tuanya. Tadi sudah dijawab oleh Bu Elda, Pak Trizal dan Pak Erik dan juga Bu Nila. Kepada Mang Kamtri bagaimana, masih bingung atau perlu ditambahkan lagi? Atau Pak Raka ada menambahkan? Raka menambahkan? Ya, silakan Pak Raka. Ya baik, sebelum balik ke Mang Kamtri ada tambahan dari Pak Raka, dipersilakan. Seru nih Bu Kamtri. Biar nggak ngantuknya Bu ya. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Sekedar berbagi saja, mohon izin. Apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu guru peserta pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 SMK 1 Solo. Menanggapi pertanyaan dari Bu Kamtri berkaitan dengan perilaku terhadap peserta didik, yang bisa saya bagikan adalah hati-hati dengan materinya Bu Nila. Di situ ada tertulis ilusi kritik, kemudian nanti akan berkaitan itu Bu dengan materinya Pak Adrizon, hukuman, motivasi, dan penghargaan. Kemudian ada juga berkaitan dengan materinya Pak Erik. Nah, di sini itu sebenarnya kita guru penggerak Bu, ini sekedar berbagi saja. Kita berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu, karena ketika kita berkaitan dengan siswa, jangan ada kalimat yang disebut dengan kontradiksi. Kontradiksi itu maksudnya kata-kata yang nanti menjadi tolak ukur bagi peserta didik untuk menilai
menilai kedua belah pihak nih Bu jadinya, siswanya, kitanya. Nah gitu. Jadi hindari saja ketika kita melakukan proses terhadap murid untuk tidak menggunakan kontradiksi atau kata-kata yang sifatnya lebih rancu lagi. Nah berkaitan dengan yang disampaikan Bu Kamtri, awalnya saya juga setuju, tetapi betul juga yang disampaikan oleh Pak Erik. Ternyata di Islam juga ada fase peneguran. Yang pertama tentu dengan teguran, teguran. Tetapi yang tadinya dibahas adalah dengan tindakan itu yang sebenarnya tidak tepat, karena bagaimanapun peserta didik Sebelum kita mulai kegiatan proses pembelajaran, bahwa pelajaran kita pada pagi hari ini kita awali dengan pembacaan kalam ilahi. Jadi jadwal untuk pembacaan kalam ilahi pada pagi hari ini adalah Johadri ya. Ya Johadri. Ya coba Johadri baca Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan Febri, sekarang dulu. Tahu Jodri Bapak panggil hari ini? Tahu. Apa persoalannya? Jadi kenapa Bapak panggil hari ini? Tadi kita di kelas waktu akan mulai BBM itu kan jatah Jodri untuk membaca Al-Quran. Jadi tadi nggak bisa, itu sebabnya orangnya. Ya, apa sebabnya jadi nggak bisa baca Al-Quran? Jarang ngaji. Ya, kalau jarang mengaji, tentu dia nggak akan bisa kita membacanya. Jadi semakin jauh kita, semakin susah kita untuk baca Al-Quran. Lalu tentu ada usaha yang akan dilakukan, karena tidak akan mungkin lagi kita tidak bisa baca Al-Quran. Ya, coba disampaikan ke Bapak usaha-usaha apa yang akan Jodri lakukan supaya Jodri bisa baca Al-Quran. Dia ada dua. Yang pertama tadi belajar dengan teman yang ada di kelas. Lalu yang kedua belajar di orang tua di rumah. Ya, tentu dengan dua tadi kita coba untuk membacanya berulang-ulang. Ya, karena apalagi kita laki-laki, kita itu adalah menjadi seorang pemimpin, tentu tidak akan mungkin kita tidak bisa baca Al-Quran. Ya. Jadi tentu harapan Bapak kepada Jodri untuk dapat ya mengulang-ulang, jadi belajar dan tentu motivasi yang perlu, ya motivasi dari diri kita supaya kita bisa. Ya. So kalau tidak ada motivasi, bagaimanapun kita untuk belajar dia tidak akan bisa kita. Tapi kalau ada motivasi kita, maka akan mempercepat untuk kita bisa baca tulis ya. Jadi ya boleh. Jadi coba diulang-ulang dulu ya di rumah ya. Ya boleh ke kelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johajri Pertama. Saya berasal dari kelas BCF 3. Alhamdulillah saya sudah dinasihati oleh Pak Jojan dikarenakan saya tidak bisa membaca huruf Al-Quran. Saya akan berusaha untuk membaca Al-Quran baik dengan teman sekelas maupun bersama orang tua di rumah. Saya akan mengulang membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah tentang budi dan balita, itu tentang tata surya. Yang pertama kita lihat di tata surya itu ada yang namanya matahari, ada yang namanya planet, ada yang namanya planet dan yang lain-lain. Lalu coba Anda lihat dan Anda perhatikan tentang struktur tata surya itu sendiri, baik di matahari maupun di planet, asteroid, komet dan meteor. Itu akan nampak oleh Anda bagaimana tata surya itu beredar di dalam kegiatan bumi kita pada saat ini. Waalaikumsalam. Bisa. Duduk. Tahu kisah apa ini? Apa sebabnya? Tidur pada jam pelajaran. Sebenarnya kemarin akan langsung Bapak panggil Desa untuk menemui Bapak. Namun karena Bapak tadi hari itu juga rapat di ruang guru, jadi baru pada pagi ini Bapak memanggil Desa. Jadi yang pertama, mohon maaf untuk mengganggu BBM-nya pada pagi ini ya. Lalu kita lihat mungkin dari keyakinan kelas kita, masih ingat keyakinan kelas yang kita susun kemarin? Ya, itu kita bijak untuk bermain sosial media. Jadi masih ingat kan apa keyakinan kelas kita? Itu kita harus bijak bermain sosial media. Esa tinggal di mana? Kota Baru. Ya, orang tua masih keduanya. Kedua. Lalu anak berapa? Kedua. Anak kedua dari 5 bersaudara. Berarti yang pertama sudah 2 kelas 2 SMK. 2 SMK. Berarti yang kecil-kecil banyak ya? Iya. Berarti kan kita punya 3 adik ya, 1 kakak. Berarti kita adalah akan menjadi panutan dan akan dicontoh oleh adik-adik kita ya. Berarti kalau bisa seringkali larut bermain sosial media, tentu nanti akan dicontoh juga oleh adik-adiknya. Ya, apalagi mengganggu kegiatan proses belajar mengajarnya. Ya, jadi tentu Bapak berharap kita tidak lagi terganggu kegiatan proses belajar mengajarnya dengan bermain sosial media. Sekarang Bapak bertanya ke Kaisar, apa usaha-usaha yang Kaisar lakukan untuk tidak lagi terganggu kegiatan proses belajar mengajarnya pada hari kemarin? Ya, Bapak silakan. Yang pertama, tidak akan bermain sosial media sampai malam hari.
Yang kedua, itu membagi waktu belajar dengan bermain sosial media. Yang ketiga, fokus dalam pembelajaran. Itu coba tanamkan dari pernyataan Keisha tadi, tanamkan dalam dirinya, karena tidak akan ada yang akan merubah nasib kita atau perilaku kita kalau tidak diri kita untuk berubahnya. Ya, tanamkan di diri kita. So bagaimanapun pertemuan kita hari ini, kalau tidak tertanam dari hati kita untuk berubahnya, maka dia tidak akan pernah berubah. Ya, tentu Bapak harapkan dari ini ke atas, dari apa pernyataan Keisha tadi bisa tertanam dari dirinya. Ya, tentu juga Bapak harapkan nanti motivasi untuk merubah kebiasaan tadi. Karena tidak ada yang tidak mungkin. Ya, apalagi Keisha punya adik, tentu kebiasaan tadi tidak diinginkan untuk ditiru juga atau dicontoh oleh adik-adiknya. Ya, itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Semoga Keisha berubah dan bijak dalam bermain sosial media. Ya, jadi sekali lagi mohon maaf kalau berbeda. Semoga ini akan merubah kebiasaan dari saya. Terima kasih. Ya, balik ke kelasnya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Melia Putri dari BCF 2. Saya ditegur oleh Bapak Rizal dikarenakan tidur di jam pembelajaran. Karena tadi malam saya bermain sosial media. Lalu saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan membagi waktu belajar dengan waktu sosial media. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.